Halo, welcome back to video Ali Brasa. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini gue kembali ke Gilaan PS, guys. Nah, untungnya pada saat gue kembali ke Gilaan PS, gue udah bisa kerja, guys, ya. Udah bisa nyari duit sendiri, sehingga gue kembalilah sebuah PlayStation 1. Ya. Sengaja ya, kepo ya. Oke. Jadi gue cuman ngasih tahu sticknya aja, karena gue kaget juga pada saat awal peluncuran PlayStation itu, ya, bentuk sticknya seperti ini, guys. Nah, ini gue baru beli dengan harga 20.000. Ya, kenapa 20.000? Karena ini tuh udah barangnya KW, ya kan. Tulisannya, oh, ini tulisan NG nya mana tuh Sony controller. Ini bukan yang asli loh, guys, ya, karena yang asli itu warnanya mengikuti warna PS ini nih. Nah, ini konsolnya nih, kan. Nah, banyak jiplakan yang memang mirip dengan produk aslinya, namun gue tahu yang asli itu kayak gimana. Oke. Yang jelas warnanya itu sedikit gelap ya, nggak putih seperti ini. Ini warnanya seperti PS1 ya. Tapi gue ada sih yang asli nih, yang PS1 juga. Nah, ini dia. Nah, oke, tuh. Jadi ini kalau gue dibilang spoiler, ya mohon maaf ya, guys, karena video unboxingnya saja baru tayang pada tanggal 10 Desember. Nah, ya sekitaran jam segitu, setengah 4 sore di YouTube Ali Brasa, namanya video Ali Brasa series. Oke, ini adalah contoh stick yang asli ya, guys. Ya, kenapa gue bilang yang asli? Karena secara warna ini emang aslinya ya ini tuh. Nah, dan yang asli juga tidak terdapat tulisan DualShock 2 di sini, karena ada yang tulisannya PS1 tapi di sini tulisannya DualShock 2. Maksudnya apa? Ini DualShock 1 atau 2, ya kan? Nah, ini ada susunan tombol kebalik. Ini kan harusnya kotak, ya kan? Kotak sebelah kiri, bundar sebelah kanan. Nah, ya kan? Ada juga yang terlihat berbeda ya. Ini kayaknya warnanya juga beda nih, warna tombol startnya nih. Ini kayaknya habis diganti ya karena rusak. Ini masih bisa dipakai loh, guys, ya. Masih bisa dipakai. Analog kiri masih normal, analog kanannya agak ini agak L1 L2 nya normal semua sih semuanya. Analog kanan doang agak susah. Untung analog kanan ini jarang dipakai, guys. Nah, menurut lo enakan mana, stick dengan analog atau stick tanpa analog? Nah, nanti semua konten tentang ini akan gue kontenin lagi di video Ali Brasa Ngevlog tahun depan deh, pada produksi lagi, oke? Jadi PS2 ini nggak hanya sekali dimainin dan dikontenin, nah bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali, ya kan? Karena ada berbagai eksperimen yang gue lakukan di video Ali Brasa Ngevlog nanti ya, guys, insya Allah ya. Nah, kalian nih, guys, ini feelnya menurut gue ya paling enak tanpa analog dibandingkan dengan analog. Ya, kalau dengan analog kan jempolnya kena, ya kan, tuh kena ini risih, ya kan. Kalau ini kagak tuh, cuy, tuh leluasa banget. Tapi nggak enaknya adalah ketika lu mau main Winning Eleven, itu kan analog sangat dibutuhkan, ya kan, baik yang udah DualShock maupun belum DualShock. Nah, ini ya, ini adalah satu kontrol PlayStation yang tidak memiliki analog, karena waktu itu memang belum kerjasama dengan DualShock, ya, dimana DualShock itu memberikan fitur analog seperti ini untuk menggantikan navigasi yang menurut orang lain tuh agak susah gitu. Dan analog atau kontrol tipe analog ini yang memperkenalkan adalah Nintendo, ya kan? Karena ya yang gue tahu tuh adalah Nintendo 64 kalau saya pertama kali ya kan. Lalu waktu itu sebelum ada PS kan kerjasama tuh, ya kan, sama Nintendo, namanya Nintendo PlayStation, tapi bentukannya seperti SNES. Tapi karena ada konflik antara PlayStation dan NES, akhirnya dibuatlah sebuah
era baru, yaitu adalah era PlayStation pada tahun 95. Ya, tapi sticknya kayak gini nih guys nih. Kalian kalau ngeliat iklan-iklan yang gameplay PS1 juga nemunya kayak gini, karena DualShock baru ada tahun 98 guys ya. Tapi dulu bukan DualShock, namanya dual analog. Nah, tombolnya tuh nggak nonjol seperti ini nih. Bukan tombol sih, maksud gue ini apa ini kayak holdernya tuh yang buat maininnya tuh nggak kayak gini dulu. Gue dulu pernah punya dual analog tapi di PS2 cuy. Ininya apa tonjolannya. Jadi kayak ketuker gitu. Ya kan. Terus ada lagi nih guys yang mau gue bilang ke kalian yang belum tahu atau belum pernah sama sekali main PS1. Ya. Jadi pada saat itu PlayStation selama perilisannya itu di generasi pertama ada 4 jenis controller. Yang pertama yang ini nih. Nah, tapi ini KW guys ya kan. Kenapa gue bilang KW? Karena ini kan warna buat PS1 ya. Terlalu putih menurut gue. Ya, ini bukan yang asli. Yang asli ini nih. Ya, karena udah analog. Ini diproduksi tahun 2000 ya kan. Nah, ini nggak tahu masih bisa dipakai atau enggak. Kalau enggak, kabelnya akan gue putusin dan gue jadiin properti ya kan. Karena apa? Gue beli tuh nggak cuman buat ya paling buat kanibalan atau gimana lah. Ini juga karatnya juga lumayan coy, gila. Tapi kalau spare partnya buat controller ini ada ya kan. Spare part buat analognya, buat karetnya itu ada. Nah, yang susah itu apa? Lu tahu? Bagian dalamnya, papannya itu yang susah ya kan. Kalaupun adanya di PS1 nih, ini udah analog karena ini paling umum ya. Stick yang paling umum dari PS1 sampai PS3 tuh bentuknya seperti ini. Cuman di PS3 tuh bedanya analognya ini diganti dengan tombol semacam ya tombol gambar PS gitu. Itu yang di PS3. Nah, menurut kalian ya di video ini, setelah kalian mendengarkan pembahasannya tidak jelas ini ya, apakah Anda mengerti dan maksud saya? Kalau enggak, silakan di kolom komen ya, tulis ya. Karena kalau kalian protes berarti dari awal memang kamu nggak ngelihat atau mendengarkan gua ya sebelum konten gak jelas ini dibahas. Ya. Jadi ringkas saja guys. Menurut kalian apakah kalian suka yang analog? Ya, sudah analog atau belum analog? Ya, apakah kalian udah pernah coba main Winning Eleven tanpa analog? Saya udah pernah coba guys, susah banget guys ya. Karena kalau mau bergerak bebas saja harus menekan 2 tombol ini. Begitu juga sini. Ini semuanya tuh normal semua. Tapi keren sih. See you next time. Bye.